was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I will achieve. And got my foot on the gas, never stop competing. If you break my glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. Halo Sobat GST. Inion dipastikan menepi di 3 turnamen ke depan pasca belum fitnya Marcus Fernaldi Gideon sehabis operasi cederanya. Bahkan Mimin gak sampai hati melihat perjuangan Cousinho di 2 turnamen Indonesia kemarin. Menahan rasa sakitnya, menahan kesabarannya, mendapati Kevin yang sedang outperform. Namun semangat Marcus tetap kita rasakan dan membuat kita bangga sekaligus merinding dengan pemain satu ini. Salut Marcus Fernaldi Gideon. Di sini Mimin mau bahas bagaimana perjalanan karir Marcus. Ternyata banyak yang nggak tahu. Bahkan Marcus Fernaldi Gideon pernah mengalami hal buruk yang serupa, harus keluar dari Platnas. Pernah berpasangan dengan Raja Tarkam Agrippina, pernah juga berpasangan dengan juara Olimpiade 2008 Marquis Kido. Bahkan Marcus Fernaldi Gideon juga pernah bermain ganda campuran dengan bule. Bayangin guys, yuk kita saksikan perjuangan Marcus Fernaldi Gideon meniti karirnya yang tentunya tidak mulus guys. Marcus Fernaldi Gideon merupakan anak dari seorang mantan pemain bulu tangkis Indonesia, Kurniawan Gideon, yang juga memiliki klub bulu tangkis. Kalau kalian pernah dengar PB Tangkas guys. Namun sekarang anaknya buat PB baru, Gideon Academy. Darah bulu tangkis pun mengalir di dalam tubuh Marcus yang telah berlatih sejak kecil. Saat berada di PB Tangkas, Marcus sempat memenangkan kejuaraan di Australia pada 2009. Prestasi ini yang membuatnya dilirik Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan kemudian dia dibawa ke Platnas pada tahun 2010. Di Platnas, Marcus dipasangkan dengan seorang pemain muda bertalenta yang sekarang dikenal dengan si Raja Tarkam Agrippina Prima Rahmanto. Setelah berlatih bersama, Marcus dan Agri langsung tancap gas menjuarai turnamen di Singapura pada tahun 2011, yaitu pada ajang Singapura Internasional. Bahkan Marcus dan Agri berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan pasangan Indonesia juga loh di partai final. Mau tahu siapa lawannya? Ya, Kevin Sanjaya dan Lucky Apri. Luar biasa guys. Jadi yang anggap kemampuan Marcus masih di bawah Kevin, mikir-mikir dulu ya guys. Dan pasangan Marcus Agri semakin moncer di tahun 2012 dengan meraih gelar di 3 turnamen, yaitu di Iran, Vietnam, dan Osaka, Jepang. Dan pasangan ini terakhir berada di ranking peringkat 26 dunia. Namun saat Indonesia akan mengirimkan wakilnya ke All England 2013, pasangan Marcus Agri tidak diturunkan. PBSI lebih memilih menurunkan pasangan ganda putra yang di peringkatnya ada di bawah mereka. Protes dengan kebijakan PBSI tersebut, Marcus pun memutuskan keluar dari Platnas. Setelah keluar, Marcus sempat terpuruk dan bingung menentukan arah karirnya. Di tengah keterpurukannya tersebut, seorang legenda bulu tangkis peraih medali emas Olimpiade 2008, Marquis Kido, menyelamatkannya. Kido menggandeng Marcus untuk turun di sejumlah turnamen internasional pada pertengahan 2013. Bersama Kido, Marcus menjawab ketidakadilan yang diterimanya dengan meraih gelar turnamen kelas Super Series di Prancis terbuka 2013. Pada 2014, Marcus dan Kido juga menjuarai Indonesia Masters 2014 dengan mengalahkan pasangan muda Platnas Selvanus G dan Kevin Sanjaya lagi. Memiliki peringkat yang cukup baik, Platnas bahkan pernah mengundang Marcus dan Kido untuk menjadi pasangan tandem untuk persiapan tim Indonesia ke Piala Thomas. Pada akhir 2014, saat pengumuman degradasi pemain, nama Marcus pun termasuk salah satu pemain yang dipanggil Platnas. Sejak di Platnas pada tahun 2015, emang sudah jalannya. Marcus kemudian dipasangkan dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo karena pasangan Kevin sebelumnya, Selvanus G, memiliki riwayat penyakit yang membuatnya tidak bisa bertahan di pelatnas. Layaknya bom waktu, aksi Marcus dan Kevin tinggal menunggu waktu untuk menggemparkan dunia. Pada tahun 2015, pasangan ini langsung tancap gas menjuarai turnamen di Cina Taipei. Dan pada tahun 2016, 4 turnamen langsung dimenangkan Marcus dan Kevin, yaitu di Malaysia, India, Australia, dan China. Aksi Marcus Kevin di Cina Terbuka Super Series 2016 membuat mereka langsung sejajar dengan para ganda dunia top saat itu. Dan benar saja, Marcus dan Kevin berhasil memenangkan 9 turnamen pada tahun 2017, di antaranya All England 2017 dan turnamen penutup tahun final BWF Super Series 2017.
Mereka juga berhasil mencatatkan diri sebagai ganda putra peringkat 1 dunia. Aksi Marcus dan Kevin semakin tak tertahan pada tahun 2018. Lagi-lagi mereka meraih juara di 8 turnamen dunia. Juga salah satunya mempertahankan juara di All England. Pada tahun 2019, mereka juga berhasil menjuarai 8 turnamen dunia. Tentunya hal itu membuat mereka nyaman bertengger di posisi ranking 1 dunia. Namun perjalanan Marcus bersama Kevin ternyata tidak semudah itu. Bahkan Marcus sempat bermain ganda campuran. Sebelum berpasang dengan Kevin, Cousinho memang terlihat beberapa kali bergonta-ganti pasangan. Bahkan dia pernah main di ganda campuran. Pasangan Marcus saat itu adalah pemain Bulgaria, yakni Gabriela Stova. Oh, Gabriela Stova itu ternyata pernah ya bareng Marcus. Kiprah Marcus Gideon bersama Gabriela Stova paling terlihat di ajang Turki International 2014. Kala itu, Marcus Gabriela mampu melaju hingga final dan merebut status runner-up setelah kalah dari pasangan Jerman Johns Janssen dan Cisita Janssen. Saat ini Gabriela berusia 28 tahun dan masih aktif sebagai pemain ganda putri. Dari beberapa fakta yang Mimin sampaikan tadi, ternyata Marcus sebelumnya memang sering berhadapan dengan Kevin, tapi memang sebagai lawan ya guys. Wah, kalau sekarang sudah sebagai teman, mudah-mudahan nggak jadi lawan juga ya. Namun nggak bisa dipungkiri, beberapa kali pertemuan Marcus dan Kevin ternyata dimenangkan Marcus. Ya, Marcus kerap unggul saat pertemuan itu. Namun belakangan ini, Marcus tetap mengakui Kevin Sanjaya. Dan Cousinho tidak memungkiri bahwa skillnya masih jauh di bawah Kevin Sanjaya. Dan yang bikin merinding lagi, Marcus mengakui dia harus berlatih ekstra untuk bisa mengimbangi Kevin Sanjaya Sukamulyo. Hal itu diutarakannya pada podcast bersama Antonsen. Kira-kira kayak gini guys. From my kind of skill, I know, but I need to train more. Otherwise, if it's fine. He just follow the coach, and it's. Wah, benar-benar sikap yang santun ya. Walaupun beberapa kali terlihat di lapangan seakan-akan Kevin Sanjaya sedang memarahi Marcus, tapi ternyata Marcus tetap lapang dada dan santai menyikapinya. Cocok menjadi juara. Kita doakan saja ya, keduanya bisa saling mengerti dan tetap jaga chemistry-nya. Walaupun kondisi Marcus saat ini sedang tidak baik, semoga Kevin juga tetap sabar ya. Sama seperti Cousinho, selalu sabar menghadapi ketegilan dan ngambeknya si Kevin. Dan tentunya selalu bisa backup saat wawancara dengan media asing. Bahasa-bahasa Inggris lah kira-kira guys. Oh iya, kita juga tetap berharap dan menantikan teriakan Marcus yang menyemangati Kevin. Vin. Wah, merinding Mimin kalau dengarnya. Intinya kita masih berharap sama pasangan ini ya. Apalagi untuk persiapan Olimpiade Paris 2024. Belum lengkap rasanya bertengger di ranking 1 dunia bertahun-tahun tanpa goyah, tapi belum merasakan medali emas Olimpiade atau kejuaraan dunia. Wah, bener tuh. Mimin sangat berharap tuh guys. Moga-moga aja ya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya guys. Dukung channel baru ini. Hehe. Sampai ketemu lagi. Thank you.